Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya udah pada lemes banget nih anak-anak nih. Meskipun jam terakhir, jangan lemes ya. Ini pelajaran agama penting sekali. Jadi harus Iya, semangat gitu ya. Pak. Pak Guru ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pak Guru belum mendengar suaranya Mas Roni sama Mas Rauf deh. Ayo Mas Roni, Mas Rauf. Yang semangat ya. Iya, sekali lagi Pak Guru salamnya ya. Dijawab yang kompak, yang semangat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Anak-anakku semua yang berbahagia, hari ini kita kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Meskipun ini jam terakhir, pesan Pak Guru semuanya harus tetap dalam keadaan yang semangat. Sebagai awalan anak-anak supaya kita semangat dan juga supaya kita khusyuk belajarnya, kita berdoa dulu ya. Nah, minggu lalu yang memimpin berdoa itu Pak Roni ya. Nah, hari ini yang memimpin doa Mbak Nur Solihah. Silahkan Mbak Nur dipimpin teman-temannya untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nur. Anak-anak kita berikan aplaus untuk teman kita Mbak Nur. Ya, semoga doa yang dipimpin oleh Mbak Nur tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk minggu depan yang bertugas memimpin doa Mas Rauf ya. Siap-siap. Untuk Mbak Sunaisa tadi pas berdoa kayaknya ngelamun apa ya? Ya, Pak Guru minta besok kalau berdoa yang khusyuk ya. Bahwa kita sedang meminta kepada Allah jadi harus khusyuk. Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Coba siapa yang nggak berangkat hari ini? Mas Rauf. Hadir Pak Guru. Ya, Mbak Endah. Hadir, Pak. Mbak Istiqomah. Hadir, Pak. Dan yang terakhir Mas Syahroni. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir dan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang anak-anak siapin dulu yuk buku tulis, pulpen, sama alat tulis lainnya sambil Pak Guru menyiapkan slide ya. Silahkan siapkan dulu biar Pak Guru menyiapkan slide yang akan Pak Guru sampaikan pada hari ini. Coba nanti kalau tampil bilang ya, kalau nggak tampil bilang ke Pak Guru juga. Soalnya ini menyangkut dengan materi yang akan kita pelajari. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh ke materi anak-anak, Pak Guru itu selalu punya kegiatan literasi ya, yang mana anak-anak harus punya kegiatan rutin di awal pelajaran, yaitu mempelajari kembali apa-apa yang sudah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. Salah satunya adalah tentang suratan pendek ya anak-anak. Di kelas 4 ini anak-anak sudah menghafalkan surat Al-Falaq gitu ya. Nah anak-anak mari kita baca surat Al-Falaq bersama-sama. Kita ta'awudz bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati wa min ya, sadaqallahul
Iya, itu diinget-inget lagi ya Mas Syaroni supaya hafal. Teman-teman yang lain sudah pada hafal soalnya ya. Nah, karena apa nanti Ya Pak. tambah materi, kita akan tambah koleksi hafalan lagi. Nanti di kelas 6 akan diuji Ya semuanya. Pak. Gitu ya. Tetap semangat Mas Ya, Syaroni. Nah, Ya Pak. sebagai awalan juga, Pak Miftah ingin mengecek kembali apakah anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu. Nah, minggu lalu masih ingat nggak kita belajar apa? Sikap hormat kepada orang tua dan Bapak Guru. Ibu guru. Betul sekali. Terima kasih yang masih ingat ya. Nah, Pak Guru coba tanya nih kalau misalnya memang masih ingat. Kenapa sih kita harus hormat kepada orang tua? Coba Mbak Munjaroah pendapatnya. Kenapa sih harus hormat kepada orang tua? Karena orang tua yang telah melahirkan dan mendidik kita. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Munjaroah, teman-teman. Iya, luar biasa. Nah, terus juga kenapa sih kita harus menghormati Bapak Ibu guru? Coba, Pak Guru pengen dengar pendapatnya Mbak Endah. Silakan Mbak Endah. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita di sekolah Iya. yang telah mendidik dan mengajari kita sampai pintar. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Endah. Iya, hebat. Ternyata hebat-hebat sekali ya. Murid-murid Pak Guru di kelas 4 ini. Semuanya rata-rata masih ingat ya. Nah, itu jangan sampai lupa dengan tetap dibaca. Baik. Anak-anak, materi yang kita pelajari minggu lalu dan yang kita pelajari hari ini itu masih ada hubungannya loh. Yakni sama-sama tentang perilaku anak soleh. Hari ini kita akan mempelajari seperti yang tertulis di layar anak-anak semua, yakni perilaku santun dan menghargai teman. Gitu ya. Nah, itu sama-sama perilaku anak soleh anak-anak. Nah, sebagai gambaran, Pak Miftah akan menampilkan secara umum. Yang pertama adalah tentang pengertian dari sikap santun dan menghargai teman. Kemudian juga selain pengertian kita juga akan mempelajari contoh-contohnya dari perilaku tersebut apa aja sih? Juga kita akan pelajari dalil atau dasar hukum dari diperintahkannya perilaku-perilaku tersebut. Dan yang terakhir, yakni kita akan mempelajari manfaat-manfaat dari perilaku santun dan menghargai teman. Ada gambaran ya anak-anak ya yang akan kita pelajari hari ini ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan masuk ke materi lebih dalam, tapi sebelumnya nanti Pak Guru akan membuat kelompok ya. Kelompoknya adalah dengan cara berhitung. Berhitungnya nggak usah banyak-banyak. 1 dan 2 ya. 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Ya, coba berhitung dari Mas Rauf coba. 1, terus Mbak Endah 2 ya Mbak Endah ya. Terus Mbak Sri sampingnya Mbak Nur Solihah 1 iya. Mbak Sunaisa 2 terakhir Mas Syaroni 1 ya. Kenapa sih Pak repot-repot banget ngitung cuma 1 sampai 2, orang angka juga banyak iya kan. Nah bener, tapi kan Pak Guru ini mau buat kelompok anak-anak yang merasa tadi angka 1 itu berarti kelompok 1 ya. Nah nanti akan dipimpin oleh Mas Rauf sebagai ketua kelompok 1. Nah selanjutnya Pak Guru. untuk yang merasa mendapat nomor 2, dia kelompok 2 yang akan dipimpin oleh Mbak Endah. Siap nggak Mbak Endah jadi ketua kelompoknya? Ya harus siap. Apapun yang terjadi nanti anak-anak harus belajar memimpin jalannya diskusi kelompoknya. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, baik kita di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan bermain, kita tentu akan banyak bergaul dan bersinggungan dengan orang-orang ya. Nah, karena apa? Karena kita itu makhluk sosial anak-anak. Tahu nggak makhluk sosial itu apa? Ada yang tahu? Makhluk yang Tidak bisa hidup betul. Hebat, luar biasa. Manusia yang membutuhkan bantuan orang lain atau manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Betul sekali. Nah, kita itu sejatinya makhluk sosial. Oleh karena itu, pasti kita tidak bisa terpisahkan dalam pergaulan dengan teman kalian di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Nah,
Sebagai gambaran di awal materi ini, Pak Guru akan memutar video film Nusa. Ayo, siapa yang di rumah suka nonton Nusa? Ada yang suka nonton Nusa nggak? Iya. Percaya kalau Pak Guru, kamu suka nonton Nusa ya. Soalnya wajahnya kayak kartun wajahnya ya. Ya, langsung aja ya. Kita lihat film Nusa anak-anak simak baik-baik. Nah, nanti masing-masing kelompok menyimak apa kandungan yang ada dalam video tersebut, kemudian dicatat, didiskusikan, hal-hal yang nanti perlu didiskusikan. Nanti salah satunya setelah didiskusikan bisa dipresentasikan, gitu ya. Ya, nggak usah berlama-lama. Pak Miftah akan memutarkan video film Nusa. Selamat menyaksikan. Sudah, Pak. Ada salah satu kata kunci yang menarik yang Pak Guru tangkap dari film tadi anak-anak, yaitu bahwa yang muda harus menghormati yang lebih tua, dan yang lebih tua menyayangi yang muda. Anak-anak begitu nggak di rumah? Sama yang lebih tua, hormat nggak? Iya, luar biasa. Iya, Pak. Nah, Iya, seperti Pak. itu ya. Iya, Nah, itu kata kunci yang kita tangkap dari film tadi. Nah, selanjutnya anak-anak diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ada 2 kelompok tadi ya. Yang pertama, alasan mengapa sih kita harus berperilaku santun. Kemudian yang kedua, arti dari santun dan menghargai teman. Lalu yang ketiga, ayat yang menjadi dasar dari perilaku santun dan juga menghargai teman. Dan terakhir, contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja sih? Jadi ada 4 hal yang nanti anak-anak diskusikan. Siap berdiskusi anak-anak? Siap ya? Ya, Pak Guru kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Silakan, Pak Guru mulai dari sekarang. Nah, ya luar biasa diskusinya ya. Semangat sekali nih. Ya, nggak kerasa anak-anak sudah 20 menit kita berdiskusi. Cepat sekali waktu ya. Nah, sekarang Pak Guru minta untuk dari kelompok 1 dipimpin oleh Mas Raffi untuk menjawab persoalan yang pertama dan kedua tentang alasan dan juga arti dari sikap santun dan menghargai teman. Alasan, mengapa sih kita harus bersikap santun? Nah, silakan. Kita aplaus untuk Mas Rauf yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Ya. Silakan Mas Rauf. Terima kasih Pak Guru untuk akan kami sampaikan ini pemaparan dari kami. Alasan kita bersikap santun adalah supaya kita disayangi oleh Allah, disayangi orang tua, dan juga mempunyai banyak teman. Lalu yang kedua, Mas Rauf, yang arti dari sikap santun atau menghargai teman. Coba pilih salah satu kalau misalnya nggak tahu. Sikap santun adalah sikap yang menunjukkan halus budi, baik. Wah, luar biasa anak-anak. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Rauf yang mewakili kelompok 1. Luar biasa. Ya. Terima kasih untuk Mas Rauf. Silakan untuk kembali dengan kelompoknya, dan selanjutnya dari kelompok 2 yang akan dipimpin oleh Mbak Endah ya, yang akan menjawab persoalan dasar dari Al-Qur'an atau ayat yang menjelaskan tentang salah satu perilaku santun atau menghargai teman dan juga contohnya ya. Silakan Mbak Endah, kita berikan motivasi untuk Mbak Endah untuk berikan tepuk tangan. Ya, iya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Mbak Endah yang mewakili kelompok 2. Satu lagi coba hasil diskusinya yang contoh perilaku santun atau juga menghargai teman dalam kehidupan sehari-hari. Coba contohnya. Tidak mengacukan teman yang mengajak bicara. Tidak mengejek teman ketika teman mengalami kesulitan. Tidak menghina teman, mengucapkan terima kasih, maaf, tolong. Ya, luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Indah. Hebat sekali anak-anak. Ternyata semuanya aktif dalam diskusi dan menyimak penjelasan atau dari video tadi sekilas dan juga dengan
membaca buku sumber tentunya ya, sehingga anak-anak bisa menjawab persoalan-persoalan yang kita diskusikan pada siang hari ini. Baik, Pak Guru akan mengambil kesimpulan dari apa yang tadi semua anak-anak paparkan. Yang pertama tentang pengertian ya, sama seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 anak-anak, bahwa perilaku santun artinya adalah halus dan baik budi bahasanya serta tingkah lakunya. Kemudian juga sabar, tenang, dan juga sopan. Anak-anak tahu nggak lawan kata santun itu apa? Ada yang tahu? Kasar, betul, hebat. Ada kasar, jahat, gesa-gesa, dan sombong. Selanjutnya, menghargai. Menghargai artinya adalah menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Lawan kata dari menghargai apa coba? Ada yang tahu? Menyepelekan. Hebat. Iya, meremehkan atau tidak peduli. Luar biasa ya. Hebat-hebat semua anak-anakku ya. Lanjut, contohnya. Contoh santun seperti yang tadi disebutkan oleh kelompok 2, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu orang lain, bermuka manis tuh, jangan cemberut. Karena apa? Bermuka manis itu adalah salah satu sodakoh yang paling ringan, iya enggak? Iya, jadi anak-anak kalau pelajaran meskipun jam terakhir jangan cemberut dong, Pak Guru jadi sedih lihatnya, harus semangat, manis ya. Meskipun di dalam hati Pak Guru nggak tahu apa yang kalian rasakan ya. Nah, selanjutnya menghargai. Kita lihat contohnya menghargai, mendengarkan pendapat orang lain, kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Sama lah ya dengan hasil diskusi kelompok 2. Kemudian juga perintah dalam Al-Quran ternyata ada beberapa ayat. Salah satunya adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 ya, bisa dibaca sendiri secara lengkap. Kemudian juga dalam Al-Hujurat ayat 11. Yang intinya adalah Pak Guru ambil kesimpulan bahwa janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seperti yang tadi Mas Nusa di video contohkan ya, kalau kita memanggil yang lebih tua ya kita jangan sebut namanya, tapi pakai misalnya Pak atau Kak atau Mbak gitu ya. Anak-anak begitu kan kalau di rumah kan? Nggak kasar kan? Iya, begitu ya. Jadi di rumah harus seperti itu perilakunya. Karena prinsipnya yang muda harus menghormati yang lebih tua. Begitu ya? Ya, Pak. Nah, Siap, Pak. selanjutnya Ya, anak-anak, Pak. manfaatnya apa sih dari perilaku santun dan menghargai teman? Banyak apa sedikit kira-kira? Iya, benar. Banyak teman apalagi? Mendapat pahala. Apalagi? Dihargai? Disayang orang Iya, hebat. Luar biasa. Kita rangkum bersama-sama ya. Mencegah terjadinya kekerasan kalau kita santun. Kemudian mendapat pahala itu pasti ya. Kemudian hidup menjadi tenang, tentram, nggak gelisah ya. Dan yang terakhir, mudah bergaul dengan siapa saja karena kita terbiasa berperilaku santun. Begitu ya. Mudah ya anak-anak ya? Mudah kan? Iya. Baik, selanjutnya sebagai soal evaluasi, Pak Miftah membagikan link ya di kolom chat. Nanti silakan anak-anak buka link tersebut dan anak-anak nanti bisa mengakses. Nah, Pak Guru perlu anak-anak untuk mengisi link ini karena untuk mengukur seberapa bisa anak-anak memahami apa yang Pak Guru sampaikan ya. Nggak apa-apa ya, meskipun Pak Guru kasih tugas ya. Iya, nanti beberapa akan Pak Guru lihat secara langsung. Ya. Nah, karena ini kita daring, jadi nanti anak-anak mengerjakannya di Google Form, begitu ya. Nah, baik. Nanti anak-anak kalau sudah membuka link di Google Form-nya akan tercantum yang pertama nama ya. Ada nama, kemudian nomor urut itu harus diisi anak-anak supaya nanti Pak Miftah tahu ini hasil pekerjaan siapa gitu ya. Nah, ini Pak Guru kirimkan linknya di kolom pesan. Iya, Pak. Bentar, Pak Guru lihat ya. Baik, selamat mengerjakan anak-anak. Pak Guru kasih waktu 15 menit saja ya. Karena ini cuma sebentar, oke. Silahkan dikerjakan. Siap. Ya. Kalau ada kesulitan nanti kamu bilang ya ke Pak Guru ya. Jadi nanti Pak Guru bisa mencari solusinya. Kira-kira apa sih kesulitannya begitu. Ya. Sudah belum anak-anak mengerjakannya?
Sudah ya? Ya, kalau sudah, sekarang Pak Guru mau melihat coba hasil pekerjaan temanmu yang tadi sudah selesai. Yang sudah selesai tadi siapa ya? Pak Guru cek dulu. Ada Mas Rauf sudah menyelesaikan tugasnya. Ini skornya 5 poin. Berarti ini benar semua ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Rauf. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian iya, betul. Kemudian kita lihat jawaban esainya ya. 3 manfaat, disayang Allah, disayang orang tua, disayang keluarga juga betul semua. Kemudian 2 contoh sikap, tidak menjela pembicaraan, hormati perbedaan juga betul. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Rauf ya. Ya. Baik. Itu Mas Rauf ya yang sudah menyelesaikan. Bagi yang belum, tentunya nanti Pak Guru cek ya. Apakah anak-anak mengerjakan tepat waktu, karena linknya itu Pak Guru kasih waktu cuma sepersekian menit saja mengerjakannya gitu ya. Nah, anak-anak dari hasil evaluasi tadi bisa jadikan acuan untuk anak-anak memahami apa yang tadi Pak Guru sampaikan. Bagi yang nanti nilainya masih di bawah KKM, Pak Guru minta jangan putus semangat ya, tetap belajar, tetap rajin. Suatu saat nanti atau besok kalau anak belajarnya rajin, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin Allahumma amin. Ya, begitu anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran Pak Guru dengan antusias meskipun di jam terakhir. Dan jangan lupa minggu depan kita akan mempelajari materi sikap perilaku kasih sayang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa dibawa buku cetaknya, buku tulisnya juga jangan sampai ketinggalan, dan pastikan semuanya kalau belajar agama harus dalam keadaan yang semangat dan energik gitu ya. Baik, ada pertanyaan anak-anak? Silakan sebelum Pak Guru tutup. Ada nggak? Ya Pak. Iya, terima kasih. Jika tidak ada, mungkin semuanya jelas ya. Anak-anak, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Sekian, sampai berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.